Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suraswati dengan NIM J0304211096 dari Program Studi Teknik Komputer Angkatan 58, kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan pertama ada register, yang kedua memori, ketiga RAM, dan yang terakhir prinsip kerjanya. Pertama, apa itu register? Register adalah merupakan memori pada bagian komputer atau mikroprosesor yang berkapasitas kecil namun memiliki kecepatan baca yang sangat tinggi. Register pada mikroprosesor dapat diibaratkan sebagai kaki dan tangan dari mikroprosesor. Karena dalam setiap pekerjaan, mikroprosesor selalu mengandalkan dan melibatkan register sebagai perantara dan sebagai komponen yang paling banyak melakukan pekerjaan mikroprosesor. Selanjutnya ada jenis-jenis register. Jenis-jenis register pun terbagi menjadi 5, yaitu pertama ada general purpose register, kedua pointer, ketiga index register, keempat register segmen, dan yang terakhir ada flag register. Selanjutnya, fungsi register. Secara umum, fungsi sebuah register pada mikroprosesor adalah sebagai tempat penyimpanan sementara untuk penyimpanan hasil dari operasi aritmatika ataupun operasi logika yang dilakukan oleh mikroprosesor. Selanjutnya ada memori. Memori yang atau disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah sebuah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Selanjutnya ada fungsi dan cara kerja memori. Pertama, menampung instruksi ataupun program dari peranti memasukkan atau dari peranti pengingat sekunder. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan aritmatika and logic unit sebelum dikirim ke peranti keluaran. Dan yang terakhir, penyimpanan dari peranti memasukkan sampai data dikirimkan ke arithmetic and logic unit untuk diproses lebih lanjut. Dan selanjutnya ada RAM atau yang biasa disebut random access memory. RAM adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tepat. Tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi, RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu, agar dapat diproses dengan cepat. RAM sendiri bersifat volatile, artinya membutuhkan aliran listrik. Berbeda dengan media penyimpanan lainnya, seperti flash disk, hard disk, atau CD atau DVD yang bersifat non-volatile. Jadi, RAM bekerja saat komputer dalam keadaan hidup saja. Selanjutnya ada fungsi RAM. Fungsi dari sebuah RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Jadi, semakin besar RAM yang dimiliki, maka akan semakin cepat sebuah komputer memprosesnya. Kerja RAM dapat dilihat di Task Manager di dalam sistem komputer. Selanjutnya, ada cara kerja RAM. RAM bekerja sebagai penyimpanan sementara yang merupakan rangkaian cara kerja RAM dalam sebuah sistem kerja komputer. Pertama, perintah ditampung di perangkat prosesor. Yang kedua, RAM sebagai penyedia data membantu prosesor. Dan yang ketiga,
Kemudian RAM akan langsung terhubung kepada proses CPU. Yang keempat, CPU memproses dan menyimpan semua data atau instruksi di layar monitor. Dan yang terakhir, instruksi dan data ini tersimpan secara sementara di dalam RAM. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.